Hai, balik lagi ke spoilerku. Kali ini masuk ke episode 5 ya guys. Jadi di akhir episode kemarin, identitas Shinhari kan akhirnya terbongkar oleh Taimo ya, gara-gara dompetnya Shinhari yang ketinggalan. Malam itu, Minwoo datang ke rumah Hari dan membawakan makanan yang diinginkan oleh ibunya Hari. Ibunya Hari ini suka ya sama Minwoo, bahkan berharap Minwoo bisa menjadi menantunya. Tapi tentunya nggak bisa karena Minwoo sudah rujuk dengan pacarnya. Dan saat itu, Hamin memberikan dompet Hari yang ia temukan di depan kedai. Padahal Hari sama sekali tidak merasa menjatuhkannya. Di rumah, Taimo pun segera mencari data karyawan, dan ia langsung menemukan nama Shinhari. Taimo marah banget dong guys, karena ternyata selama ini tuh dia dipermainkan sama pegawainya sendiri. Akhirnya Taimo pun mengajak Hari untuk bertemu, dan ia mulai menanyai Hari tentang kehidupannya, mulai dari perusahaannya, namanya, orang tuanya, semuanya. Tapi di sini Hari masih bisa berkelit ya guys ya, dan Taimo pun akhirnya mengajak mereka untuk pulang. Di depan kafe, Taimo menelpon sekretaris Cha agar mereka menjadwalkan meeting dengan tim pengembangan makanan satu, yaitu tim Hari. Hari panik dong guys, dan dia langsung pamit terus berlari. Tapi sesampainya di kantor, Hari itu terlambat. Taimo sudah ada di dalam dan sedang berbicara dengan timnya. Dan di sini itu Taimo udah kelihatan marah banget ya sama Hari. Dia itu benar-benar memojokkan Hari, dan dia ingin agar Hari mengulang memasak kembali raviolinya. Padahal raviolinya itu udah dapat nilai yang tertinggi. Sekretaris Cha pun bingung dengan perubahan sikap Taimo. Lantas dengan nada marah dia mengatakan kepada sekretaris Cha kalau sebenarnya Shinhari itu adalah Shin Gamhui. Sekretaris Cha berkata kalau itu tidak mungkin, tapi karena melihat Taimo yang sangat marah, maka hal itu memang mungkin benar terjadi. Sementara itu, Hari mulai membuat kembali raviolinya, mulai dari yang pertama sekali ya guys. Tapi tiap kali jadi dan disodorkan ke Taimo, Taimo selalu bilang untuk membuat lagi dan belum pas dengan seleranya. Terus-terusan begitu sampai beberapa kali ya guys. Hari sampai mencegat Taimo dan berkata sebenarnya apa yang diinginkan oleh Taimo. Sementara itu, kakek tiba-tiba datang dan langsung mengenali wajah Hari yang dipasang di banner di kantin. Ia bilang kalau Hari itu selalu membuat masalah dan selalu menutupi wajahnya dengan rambutnya. Kakek juga berkata kalau ravioli buatan Shinhari udah pasti gak enak, tapi ternyata dimakan sampai habis dong guys. Dan di saat itu juga, Minwoo dan Hari itu datang ke kantin dan hendak makan, tapi karena melihat Taimo, Hari pun langsung mengurungkan niatnya dan segera mengajak Minwoo untuk pergi dari situ. Dan di sini Taimo udah kayak cemburu gitu deh guys, tapi dia belum menyadarinya ya. Karena kakek tiba-tiba menanyakan Gamhui, akhirnya Taimo pun berencana untuk mengajak Gamhui untuk bertemu. Dan Taimo pun mengajak Hari untuk datang ke acara perayaan pendirian perusahaan. Dan kalau Hari nggak datang, maka Hari harus membayar biaya penalti. Di sini Hari terus beralasan ya guys, pokoknya intinya dia itu nggak mau datang ke acara pendirian perusahaan karena bisa aja teman-teman kerjanya yang satu timnya itu mengenali dirinya sebagai Shinhari. Sementara itu Yongseo yang merasa bersalah, dia itu memberikan sedikit uang untuk Hari membayar penalti. Tapi jumlahnya itu benar-benar dikit karena sekarang Yongseo itu hidup dengan gajinya sendiri tanpa mengandalkan ayahnya. Dan seperti biasa, Taimo yang stres selalu bersih-bersih rumah Sunghun tuh dan menemukan paket dengan nama Jin Yongseo. Dan ternyata Jin Yongseo itu salah menuliskan alamat guys. Jadi Pak Posnya itu mengirimkannya ke alamat Sunghun. Sementara itu Hari dan Yongseo sedang menuju ke apartemen Hari ya, tapi lewat tangga untuk menghindari Sunghun. Malah ketemuan tuh di depan kamarnya. Dengan nada yang agak tinggi, Sunghun meminta Yongseo agar lain kali menuliskan alamat dengan benar. Jadi sekarang itu si Taimo dan Sunghun tuh di kamarnya lagi ngobrolin Hari dan Yongseo. Sedangkan Hari dan Yongseo di kamarnya juga lagi ngobrolin Taimo dan Sunghun. Esoknya Hari menemukan lampu yang masih terbungkus. Ia lantas membuka dan memasangnya. Yongseo bilang semenjak pindah ke situ, ia langsung mencuri perhatian banyak pria dan bahkan mendapatkan hadiah.
Sementara itu di kantor, Hari diberitahu rekan setimnya bahwa ia memenangkan penghargaan sukses besar. Dan rencananya dia akan menerima penghargaan dari Presdirkang di perayaan pendirian perusahaan. Nah, lo pusing kan? Padahal Shin Geum-hui diajak Taemo untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan Taemo juga mengirim undangan untuk orang tua Hari agar hadir di perayaan tersebut. Sementara itu di acara perayaan, Hari sedang duduk bersama kakek dan Taemo. Sebentar kemudian keluarga Hari datang dong dan dandanannya heboh banget. Kemudian Hari izin untuk ke toilet saat acara hendak dimulai. Dan saat berpapasan dengan orang tuanya, ternyata ibunya mengenali dia dong. Hari panik dong guys. Tiba-tiba tercium bau hangus dan Kang Taemo pun mematikan kompor. Ternyata itu semua cuma mimpi dari Hari yang ketiduran saat bekerja. Kayaknya sih Hari kecapean ya guys, karena berulang kali harus membuat ravioli. Dan di sini itu Taemo sebenarnya cuma pengen Hari itu jujur dan meminta maaf sama dia. Sementara itu Yongseot kelihatan sedang mengantri di sebuah kafe yang populer ya, sampai masuknya pun harus antri. Dan karena dia datang sendiri, dia diperbolehkan masuk dan duduk di sebelah pria yang datang sendiri. Dan pria itu ternyata adalah Sunghon. Sunghon seperti biasa masih bersikap dingin ya guys ya. Dan Yongseo pun dengan kekonyolannya dia berusaha kayak nyindir-nyindir gitu. Sementara itu Hari dan timnya makan bersama untuk merayakan hari yang dapat penghargaan. Mereka pada ngeledek Pak G nih, karena Pak G itu udah senior tapi sama sekali belum pernah mendapatkan penghargaan. Hari yang saat itu sudah mabuk, dia meminta Pak G untuk menggantikannya menerima penghargaan dalam acara perayaan pendirian perusahaan. Pak G malah tersinggung dong dan dia nangis. Hari ikut nangis dan jadinya akhirnya mereka semua itu menangis. Ya karena mereka semua tuh udah mabuk ya guys ya. Jadi udah aneh gitu deh mereka semua itu. Saat perjalanan pulang, Hari itu menelpon Taemo. Dan Taemo menyadari kalau Hari itu lagi mabuk. Tapi saat sedang bertelepon, Hari melihat ada sekumpulan anak SMA itu lagi merokok. Dia pun berteriak dan menegur anak SMA itu. Tapi tiba-tiba Hari terjatuh dan handphonenya itu mati. Taemo panik dong guys dan dia langsung tancap gas untuk datang menemui Shin Hari. Taemo pun mencari Hari di sekitaran rumahnya ya, sampai-sampai Taemo itu salah mengenali orang. Akhirnya Taemo menelpon si Hari dan Taemo mendengar tuh suara dering telepon Hari. Ternyata Hari lagi tidur di sebuah taman gitu. Hari mengira ini semua hanya mimpi, karena kalau kenyataan gak mungkin dong Taemo akan datang dan mengurus dirinya yang lagi mabuk. Jadi karena ini mimpi, Shin Hari akhirnya mengungkapkan rahasianya ke Taemo. Dia bilang kalau selama ini Shin Geum-hui itu ternyata adalah Shin Hari, yaitu dirinya sendiri. Dan dia meminta maaf atas semua yang terjadi selama ini. Dan di sini Taemo langsung diem ya, dia kayak tertegun gitu. Sementara itu di kejauhan terdengar suara Hamin yang memanggil-manggil Hari. Dia akhirnya mengajak Hari untuk pulang. Seperti biasa, besoknya Hari terlambat bangun dong untuk bekerja. Dia membuka ponselnya dan ada beberapa pesan masuk, salah satunya dari Taemo. Karena tidak mengerti dengan pesan Taemo, dia akhirnya menelpon Taemo. Dan Taemo bilang kalau Hari dipecat sebagai Shin Geum-hui. Hari senang dong guys, itu artinya dia tidak perlu lagi membayar uang penalti. Di tempat kerja, Hari langsung cerah ceria dong des. Apalagi Boyo bilang kalau Hari udah gak perlu lagi membuat ravioli. Taemo memutuskan untuk memaafkan Shin Hari ya. Dia beralasan dia gak ingin lagi membuang-buang waktu untuk hal yang gak penting. Tapi kenyataannya dia malah terbayang-bayang Shin Hari terus dong. Setiap ada perempuan yang ia lihat, mukanya itu berubah jadi Shin Hari dong. Sementara itu, Shin Hari mendapatkan telepon dari kakak Taemo. Dan kakek bilang kalau dia ingin bertemu dengan Shin Hari. Hari bingung dong, padahal kan dia udah dipecat sebagai Shin Geum-hui. Sementara itu Yongseo lagi kepo nih, kok Cha Sung-hoon belum pulang-pulang ya dari dinas. Tanpa sengaja dia menyenggol lampu dan pecah. Dan ternyata lampu itu di dalamnya ada kameranya guys. Lampu yang ia dapat dari pria dari lantai 6.
Dan selama ini ternyata kamera itu udah merekam kegiatan Yongseo diam-diam. Yongseo pun langsung menghubungi polisi ya, ia bergegas keluar sambil membawa lampu itu. Tapi ternyata pria dari lantai 6 itu mengikuti Yongseo dan mencoba merampas lampu itu. Dia bersikeras untuk memperbaiki lampu itu, sedangkan Yongseo nggak mau ya, jadi mereka tarik-tarikan gitu. Tiba-tiba Sunghun datang. Tapi pria itu malah mendorong Yongseo hingga jatuh lalu berlari bersama lampunya. Sunghun pun akhirnya mengejar pria itu. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya pria itu berhasil ditangkap Sunghun dan dibawa ke kantor polisi. Saat ditelepon Taemo, Sunghun pun menceritakan kejadian yang menimpa Yongseo. Saat akan pergi, Taemo melihat Hari yang baru aja tiba di restoran itu. Dia pun menghentikan Hari dan mengatakan sesuatu terjadi sama Yongseo. Jadi di sini itu Hari belum tahu ya kabar tentang Yongseo. Dan tanpa sadar saat akan mengajak pergi, Taemo itu memanggil nama Shin Hari. Nah, Shin Hari panik dong, kok Taemo tahu tuh nama aslinya. Tapi Taemo nggak sadar ya kalau dia itu menyebut nama Shin Hari. Kira-kira apa ya yang terjadi di episode selanjutnya? Oke, jadi tungguin video selanjutnya ya. Terima kasih.